In today's video, gue mau membahas sebuah berita yang sangat menyedihkan yang tertimpa oleh salah satu WNI yang tinggal di Texas, Amerika Serikat. Dan terima kasih banyak kepada subscribers yang telah reach out ke gue, ngasih tahu gue berita ini lewat DM dan lewat email, dan juga teman-teman gue yang di sana ngasih tahu gue informasi ini. So what really happened was, sebelum gue masuk ya ke dalam kronologinya atau apa nih mau gue omongin, berita apa sih yang tertimpa dengan WNI ini. Disclaimer, gue memang bukan YouTuber yang bisa bahasanya baku dan proper atau tertata rapi atau profesional, dan gue tahu ini adalah sebuah berita yang sangat sensitif, dimana memang seharusnya gue membahas ini dengan bahasa berita gitu loh, ngerti gak sih maksud gue, kayak news anchor kayak gitu. But I really do sorry and disclaimer, kemungkinan gue tidak bisa sebaku itu untuk menjelaskan berita ini. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau bisa dibilang kurang baku, kurang profesional, mohon maaf. Dan sebelumnya gue juga udah bincang dengan tim gue dan tim gue memutuskan untuk ngeburemin foto-foto korban dan pelakunya juga. And that's that. Jadi ada seorang WNI, dari Indonesia. Dia ini tinggal di San Antonio, Texas. Dan di sini gue nggak mau ngasih nama panjangnya. Kalian bisa cari sendiri ya di YouTube channel lain atau di Google lah, biar kalian tahu namanya siapa. Tapi gue mau kasih inisial aja, NK. NK ini juga punya nama baru, bukan nama baru ya, setelah dia menikah. Ya, nama panggilan dia dan nama belakangnya suaminya itu jadinya V Brazil. Udah gitu aja ya, gue kasih taunya. V Brazil. So, kita panggil NK aja di sini. NK ini telah pindah di Amerika 3 tahun yang lalu, di mana dia bekerja di Amerika ini juga di bisnis perhotelan. Jadi dia anak perhotelan lah ya. Dan ketika dia di Amerika, dia ketemulah sama suaminya yang namanya adalah R. Brazil. Nah, yang tadinya memang kan mereka udah nikah nih ya, tapi mereka nikahnya bukan di Indonesia. Jadinya sepasang suami istri ini mempunyai rencana nih tadinya bahwa di tahun ini mereka akan pulang ke Indonesia dan ingin mempunyai acara resepsi pernikahan di Indonesia ini. Tapi ada kejadian yang menimpa si sang istri ini yang orang Indonesia. Mereka berdua ini, NK dan suaminya tinggal di San Antonio, Texas. Lebih tepatnya mereka tinggal di area Bald Mountain Drive. Di tahun 2022 ini NK berumur 25 tahun. Jadinya ketika dia pindah ke Amerika, which is 3 tahun lalu, berarti dia umurnya tuh masih 22-an lah ya, 21-22-an. Tadinya NK ini kan memang kerja di perhotelan. Lalu setelah menikah, NK ini dan bersama suaminya mempunyai sebuah bisnis, yaitu adalah bisnis Airbnb. Bagi kalian yang nggak tahu Airbnb itu, ya ibaratnya kayak hotel atau villa, tapi ini bukan kayak ada mother company-nya whatsoever, tapi ya ini dari kalian sendiri dan membuat akomodasi di properti kalian, either itu di apartemen kalian atau rumah kalian. So basically mereka bisnis itu, dan Airbnb yang mereka sewakan, NK sewakan itu adalah rumahnya dia sendiri, yang dimana NK ini menyewakan kamarnya di lantai 2 atau di bagian area rumah lainnya untuk tamu Airbnb-nya itu. Oke, jadi kalian bisa ngerti lah ya dia ini kerjanya apa bersama suaminya. Now kita langsung aja ke hari kejadiannya. There are two source di mana ada berita, ya gue nggak usah sebutin lah ya nama brand beritanya apa. Ada yang bilang itu 4 Oktober, tapi di artikel yang di Amerika itu bilang 5 Oktober, jadi antara Selasa atau Rabu, tetapi jamnya itu sama, yaitu pada pukul 12.30, jam setengah 1 pagi, oke? Pada jam setengah 1 pagi ini, si NK ini baru aja lah berbincang kepada tamu Airbnb-nya dia, karena pada hari itu ada tamunya yang menginap di Airbnb-nya ini, yang dimana si tamunya itu lantai 2, lalu NK ini turunlah ke bawah, yang dimana dia masih bekerja, buka komputernya, so she was working, lagi kerja di komputernya, lalu tidak lama kemudian ada sebuah mobil putih yang menghampiri di depan rumahnya NK ini. Yang dimana mobil putih tersebut membuka jendelanya dan disitulah ada 2 remaja yang berumur 14 dan 15 tahun mengeluarkan sebuah senjata dan mulai menembaki propertinya NK ini. Dan mereka nembaknya itu nggak cuma kayak sekali 2 kali, tapi kurang lebih ratusan tembakan.
Tidak lama kemudian, tembakan ratusan tersebut dari mobil putih itu, dari 2 remaja ini, tiba-tiba dibalaslah dengan 3 remaja lainnya yang berumur 14, 15, dan 17 tahun ya. Dan ini mereka bertiga keluar dari rumah di sampingnya, rumah si NK ini. Dan mereka mulai saling tembak-tembakan. Ini bertiga sama 2 orang ini. Mind you, ini 3 anak-anak dari rumah sampingnya NK. Now, ketika 2 anak yang dalam mobil itu menembak rumahnya NK ini kena tembakannya. dan kena di bagian kepalanya. Ya lu bayangin aja, ratusan Tembakan ketujuh ke sebuah rumah yang udah pasti kan bakal masuklah ke dalam rumah. Dan unfortunately NK, seorang WNI ini kena. Dan tamunya NK ini yang berumur 41 tahun juga terkena tembakan, tetapi dia itu nggak fatal. Dia kena juga di bagian kakinya. In conclusion, what I was trying to tell you was, ini 2 anak yang tadi bawa mobil, itu sebenarnya dia mau menembak rumah sampingnya yang ada 3 remaja itu. And if you ask me apakah ini ada gang affiliation atau keterlibatannya dengan kelompok geng-geng begitu, namun kalau kata polisi di San Antonio itu mereka bukan dari aktivitas geng. But again, I can't really buy that. You know what's really pissing me off is ketika kejadian itu, yang tembak-tembak itulah ya, di situ ada sheriff loh. Ya memang sih nggak di depan rumahnya si NK ini, enggak. Tapi mereka ini lagi di daerah situ yang dimana si sheriff pun ini bilang, sheriff atau deputy lah, gue nggak mau ngasih tahu nama jelasnya gimana ya. Si sheriff sama deputy ini mendengar tembakan tersebut. What would they doing? Now long story short, after mereka mendengar suara tembakan itu si sheriff atau deputy ini, mereka melihat juga ada mobil putih yang jalannya kencang banget. Yes, it was them. Itu mereka berdua. Of course, after the incident, neighbors, tetangga-tetangga mulailah telepon 911. Polisi akhirnya datang lah ya ke rumahnya si NK ini. Mereka langsung selamatkan tamu Airbnb-nya si NK karena dia masih hidup, sementara si NK itu sudah meninggal dunia. Dan langsunglah itu diinvestigasi siapakah pelaku penembakan ini. Dengan cepatnya. Nih aneh nih, kok cepet ya? Which is good, karena lo tahu polisi di Amerika itu lelet banget. I don't care what I'm saying about them, because it's the truth. Mereka cepat menangkap para pelakunya. Kan tadi ada 5 lah ya. Yang mereka tangkap baru si 2 ini yang membawa mobil putih. Like I said, mereka ini umurnya 14 dan 15 tahun. Dan fotonya itu juga belum beredar. And if there is, I wanna expose them. I don't care. Ya mungkin gue bakal burumin matanya doang, but I also want you to know who did this. Mereka ditangkap, langsung diinterogasi. Jadi maksudnya mereka itu apa? Ya mereka memang mengakui tadinya kita salah Tembak. Kita tuh mau nembak yang rumah sampingnya. Dan mereka juga baru menyadari ketika 3 anaknya itu keluar dari rumah samping gitu loh. Jadinya mereka salah tembak. Tidak lama kemudian pada 7 Oktober, polisi juga berhasil menangkap 3 pelaku yang lainnya. Yang dari rumah sampingnya NK itu kan mereka kan lawan-lawanan. Dan ini umurnya yang tadi gue bilang 14, 15, dan 17 tahun. Yang baru dipublikasi fotonya itu adalah yang 17 tahun ini dengan namanya Jay Bermea. Yes, ini orangnya. Ketika 5-5-nya diinterogasi polisi, mereka sama sekali nggak ada yang namanya rasa bersalah untuk menembak si NK ini. Atau siapapun lah yang kena tembakan mereka nggak ada remorse sama sekali, nggak ada yang namanya penyesalan. So the aftermath, setelah kejadian ini, keluarganya NK yang ada di Semarang, I think mereka ada di Semarang sekarang, karena si NK sendiri tuh dari Semarang ya asalnya. Mereka ini berharap banget, they really praying for untuk jasad si NK itu dikembalikan ke Indonesia. Now, the saddest part is, itu nggak segampang apa yang lo kira. Untuk mengembalikan jasad seseorang WNI, orang Indonesia, untuk datangin ke sini, apalagi mereka tinggal di luar, itu nggak gampang. Jadi pihak KJRI di Houston, kalau gue bisa bilang sih kayak orang-orang Indonesia yang penting yang tinggal di Texas itu sedang memperjuangkan, mempercepat proses pemulangan jasadnya si NK ini. And gue juga baru dengar juga dari interview dari Konjen di Texas, Konjen RI di Texas, mereka juga sudah memulai untuk proses
memulangkannya ini, namun mereka masih membutuhkan sebuah surat, ibaratnya kayak surat pentingnya lah, surat legitimate-nya untuk kasih ke pihak rumah sakit, coronary, and all that, baru bisa dipulangkan. Dan itu katanya prosesnya kurang lebih 1 bulanan. Dan biayanya untuk dipulangkan ke sini itu cukup besar, makanya mereka ini yang di Texas membuka sebuah galangan dana di GoFundMe. So, that's what really happened. It's really, gue bukannya gimana ya, I'm trying to find a word yang dimana nggak begitu terlalu sensitif di sini ya. Gue bukan mau bilang ini sebuah normal, sesuatu yang enggak, bukan. But what I'm trying to say to you is, Texas tuh gampang banget dapat senjata. And mind you, si remaja-remaja ini kok bisa segampang itu dapat senjata, karena it is that easy. Memang segampang itu. Dan mobilnya itu memang mereka curi ya, mereka colong. Tapi yang sekarang gue omongin adalah senjata. I lived there before, dan gue mau jujur ke kalian, yes, it's really that easy. And actually they sell it dengan harga yang murah. Dimana gue, gue nggak bisa ngomong lah ya di sini, tapi man, I'm trying to find. Intinya yang mau gue omongin adalah ketika gue tinggal di sana untuk mendapatkan senjata itu, walaupun kita masih remaja, walaupun kita umurnya masih di bawah 23, for hell's sake, di bawah 21 tahun, kita pun bisa dapat senjata segampang itu. Dan memang murah. Apalagi yang ngejual itu ya sekumpulan teman-teman kalian dari here and there. And I really want to talk about the gang affiliation. Kan katanya polisi itu bukan ada hubungannya dengan geng. I don't believe that. No. Gue bukannya bilang Texas is the most dangerous city and all that. Kita baru beberapa bulan lalu ngomongin Uvalde. Kalau kalian belum tahu itu, kalian lihat aja di link ini. Itu kasus penembakan juga, tapi di sekolah di Texas. It's always Texas. Ini memang rada sensitive and controversial, but I wanna tell you what, nyawa gampang banget melayang di Texas. And I may not know, gue nggak pernah kenal NK tuh siapa, but she don't deserve it. Lu bayangin, dia nggak tahu apa-apa, lagi kerja malah kena serangan tembak. And I am well aware banyak banget orang Indonesia tuh yang ibaratnya mimpi besarnya mereka pengen kerja di Amerika itu tuh sampai mati-matian. They really wanna go to the US. I don't know what was her dream, but I think her being in America, it's a huge accomplishment, you know. Dan she passed away karena anak-anak di Texas kayak begitu. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dan teman-teman yang berkaitan dengan NK, my deep condolences, turut berduka cita. She didn't deserve that. She's too young to live this beautiful world. And I hope and pray she will be returned here as soon as possible. Sebenarnya masih banyak yang mau gue omongin, but I think due all respect, I said enough in this video. And yes, sekali lagi, memang gue bukan orang yang agamais banget, bukan. Tapi this is the truth. Ketika kalian ke Amerika atau apa, gue kan gak pernah semua state di Amerika itu gue kunjungin, tapi mayoritas yang gue temuin, ya, mereka emang gak ada agamanya. They don't believe in God, bro. They don't believe in God. That is why mereka itu melakukan hal-hal stupid yang sangat menggila itu dengan gampangnya. That's it.